Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang hadir di acara virtual ini, saya ucapkan terima kasih karena ada sesuatu hal Pak Hasyim kasripan paliknya tadi ya tadi ngebel WA kita bahwa beliau tidak ada hadir. Untuk itu marilah kita yang ada ini berdiskusi aja bersama-sama, siapa saja nanti yang mau gantikan memang nggak akan kalau tentang bagi-bagi waktu saja diskusinya. Topiknya akan tetap pada rahasia serat wirid dari karya Ronggo Warsito. Kompletnya adalah serat wirid Jat. Hidayat Jat. Hidayat Jat. Itu marilah kita mulai untuk mendapatkan rahmat hidayah Allah dengan membuka hati kita dengan surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Ya, untuk membuka ya setelah kita baca surat Al-Fatihah, mari bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sekali lagi terima kasih karena narasumber melanjutkan pembahasan ya wirid jadinya Ki Ronggo Warsito. Dulu hanya sepenggal saja pembukaannya dan dua kali sementara ini maunya akan seluruh tas tamat. Untuk mendapatkan belakang. Kok suaranya betul lancar, Mbah? Hilang. Iya. Hilang, nggih. Ini sakit nggih. Ya, akan saya sampaikan sebuah surat Al-Qur'an untuk sebagai pangkal pembahasan kita untuk melanjutkan pembahasannya Pak Hasyim, yaitu surat At-Tin. Saya bacakan Wattini wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin. Dalam pembukaan surat ini adalah kita ingin mencoba betapa hebatnya isi surat ini sehingga Allah memberikan sumpahnya kepada yang disebut Wattini, Wazaituni, Waturi Sinina, wa hadzal baladil amin. 4 hal. Betapa dahsyatnya isi surat ini.
yaitu tentang latar belakang dari pembahasan kita, latar belakang penciptaan manusia yang sangat mengundang pemikiran kita, terutama kita yang sedang belajar di bidang mengangkat diri kita tenggelam dalam kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penciptaan manusia ini demikian mengundang banyak ahli tasawuf, ahli filsafat, dengan menelurkan teori-teori yang sangat indah. Saya juga sangat senang apa yang disampaikan Pak Hasyim tentang wirid hidayat jatinya Ronggo Warsito. Karena ini berbasis pada budaya Jawa. Saya kemarin itu teringat yang disampaikan Pak Slamet kapan tempo dulu itu, bahwa Allah menciptakan kita itu sangat indah dalam bentuk apapunnya bentuknya. Namun barodatnahu asfala safilin, tapi tidak ujuk-ujuk wapi mancing memilaukan orang, tidak. Tapi dimulai dari etapa dasar yang membuat ia adalah terlemah dalam penciptaannya. Saya kelingan urut-urutannya, namanya Gending Jawa. Ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada selanjutnya itu Sinom, Barsinem, Dandanggulo, Bardandanggulo, terus Megatruh. Megatruh ada yang namanya apa itu? Ya, yang terakhir itu adalah Pucung. Itu menggambarkan bahwa filsafat Jawa itu memberikan pengajaran bagi kita itu bahwa untuk memahami diri kita perlu pendalaman yang dalam sejak kejadian sampai pada akhirnya kita akan jadi apa, di mana. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Seperti yang saya sampaikan tadi, urut-urutan nama-nama tembang Jawa itu ada yang menggambarkan itu adalah inti serat wirid jatinya si Ronggo Warsito ini. Bahwa beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan yang dijanjikan Allah, bahwa kita dijadikan dengan sempurna, tapi ditampilkan, dilahirkan dalam bentuk proses sejak kejadian bakalnya saja, seperti yang disampaikan oleh Mbah Sapori kemarin itu, Kisunan, bakalannya saja bukan yang terbaik. Artinya benda yang menjijikan. Kalau bakalannya ayam saja dijual orang payu. Kalau bakalannya manungsa, barang yang tidak laku. Tapi ya itulah proses penciptaan manusia itu yang menghantar
kesadaran yang ia punyai untuk mengarungi kehidupan ini, seperti tadi saya sampaikan dari nama-nama tembang Jawa merupakan jenjang langkah trap atau tangga-tangga dari bakal yang tidak ada artinya Allah menciptakan kita melalui proses yang sangat jeli, hebat, indahnya. Sampai pada masa kita kembali kepada Allah. Bagaimana kembalinya itu? Ya kalau sudah sampai pucung, dipocong, nanti terserah Allah, terserah laku kita. Kita kembali dengan menatap kejadian yang kita hadapi, atau senang, susah, neraka atau surga. Kita lihat bahwa bakalan yang diciptakan Allah dititipkan pada awalnya dari bibit yang dikandung oleh 2 orang laki-laki perempuan, dititipkan di dalam rahim sang ibu. Lah, itu wong Jawa ngarani alam mas kumambang. Mas kumambang. Jadinya alam hidup di dalam rahim ibu. Jadinya pertemuan telur dan dari bibit di dalam ovum seorang mama. Ya, jadi tidak berdaya apa-apa. Lah, saat itulah yang bekerja adalah Allah menurut konsep-konsep yang ada pada agama kita. Allah langsung berdialog dengan mereka. Apakah kamu siap akan saya jadikan? Apakah kamu tetap berjanji bahwa akulah Tuhanmu? Mereka menjawab, bala. Jadi semua kebutuhan, semua kesadaran yang terjadi pada masa itu, yang disebut dengan mas kumambang tadi, yang kita ada di rahim ibu, dalam telaga rahim. Dan ceritanya, di rahim itu tidak hanya sekedar hidup itu adalah perjuangan. Diceritakan yang dalam diceritakan bahwa kita itu adalah calon hamba Allah yang berani mengemban tugas wakil Allah di dunia ini. Di dalam pewayangan kita lihat itu lakon Gatotkaca. Tahu Gatotkaca, lahir Gatotkaca? Ketika kayangan diobrak-abrik musuh, Narada mencari jago untuk bisa menenteramkan kayangan. Bathara Guru ngakon menyuruh Narada, golekno jago nang Mastapada. Sapa sing arep bisa membantu akan diganjar dengan ganjaran yang hebat. Nah, disitulah digambarkan bahwa golek jago untuk jadi insan rijal kaum pejuang di jalan Allah adalah sangat tidak ada yang di dunia ini. Ketemunya Narada adalah seorang bayi yang namanya belum ada namanya dari keluarga Pendowo. Bayi itu diambil untuk jadikan jago. Bayi, aku bayi gitu ceritanya gitu nih, kayangan. Yang terbaik dari umat manusia ini adalah
ini bakal ini. Maka untuk menjadi kuat dimasukkanlah ia ke kawah condro di muka. Ini cerita aja. Oh, suatu muka menjadi jago yang namanya Tetuko. Ya, bisa merantasi kejadian waktu di kayangan itu. Nah, di dalam rahim ibu itulah kita ditempa oleh Allah langsung. Dari aspek nafasnya langsung ditangani Allah. Bahkan menurut pendapat saintis masih berkomunikasi dengan jabang bayi tadi. Langsung. Setelah lahir jebret lah itu dia menghadapi kenyataan dunia, realitas dunia. Itu disebut dengan dalam serat Jakti itu adalah jadi masa mijil, sudah keluar dari kenyataannya. Ya harus berjuang bahwa gak podo nang jero anget nang jowo adem, perlu kemul ya perlu boleh kemulan. Perlu ngombe dimimi. Kalau masih di rahim langsung Allah semua. Gambarannya ngono, ceritanya ngono aja. Nah, disinilah dalam umur 8 hari karena yang dihadapi oleh sang bayi adalah kenyataan realita hidup di dunia adalah zahir, ya diladeni secara zahir saja. Alat-alat yang khusus itu kan ya nangis suarane wis metu, ambekane iso, lahir semua. Maka lah kesadaran batinnya bayi waktu di rahim itu hilang, tidak pernah terpelihara, terupdate. Semuanya lahiriah tentang batinnya terlupakan. Maka prosesnya sampai dewasa kelak bahwa hidup ini perlu perjuangan. Perlu kalau hujan perlu naungan. Kalau luwe perlu makan, cari makanan. Kalau dingin perlu hangat, perlu baju tebal dan sebagainya. Itu sampai kita tua, yang kita hadapi adalah hanya perkara-perkara menyelesaikan apa itu kebutuhan, cara berpikir lahiriah saja. Sampai sinom anom-noman, ya semuanya tingkah laku manusia yang punya nafsu dan sebagainya. Allah berangkat lahiriah dipenuhi sampai dia perlu ngomong ya lahiriah bahwa hidup di dunia itu perlu kerja keras. Tenangan harus nandur dulu sampai tua. Nah, sayangnya batinnya tidak pernah terpelihara. Jadi mereka yang bisa sudah disindir dalam Al-Quran, ya amuna dunia jadilah kita orang asing yang tahunya hidup kehidupan dunia sampai pada teko janjine wes ayo mulai harus siapin
kok ning neraka. Istilah ya jurnal itu proses untuk ya, yang namanya ketaatan kesadaran. Allah menurunkan kepada kita dua ilmu, yaitu ilmu yang namanya untuk zahir kita dan ilmu yang satu makrifat untuk batin. Jarang di antara kita tapi dia Oh, hilang, Mbah. Hilang. hidup ini dua. Dan amat. Tapi kebanyakan kita melupakannya. Sehingga waktu sampai jadinya, loh, burungnya. Ronggo Warsito menciptakan wirid jati ini adalah mengingatkan kepada kita agar kesadaran kita tentang batinnya bersama kesadaran lahiriah bisa terbina sejak kecil sampai tahu akhir tujuan kemana kita akan. Wasto menyusun bahwa untuk mencapai derajat akhir selamat sejalan dengan perkembangan lahir dan itu harus tangga yang rendah menuju tangga ya dan tak tahu. Nah, ya, ada 7 tingkatan kebatinan. Ya, tidak jauh dari penalaran Hilang, Mbah. Bahwa iya. Hilang. Ya. Prosesnya itu dari kesadaran aswala safilin kita diciptakan Allah itu sampai dasar-dasarnya adalah kesadaran kita adalah kesadaran yang hayawaniyah, butuh mangan, ngombe dan sebagainya itu naik menjadi basaria. Sama ini semuanya. Nabi pun juga manusia biasa. Jadi yang ketiga adalah insan, menjadi insan. Ditambahi kesadaran untuk berbuat baik. Manusia yang sudah tingkatnya selanjutnya adalah insan kamil. Ialah insan yang mempunyai menjadi hamba-hamba Allah. Ngerti duduk fungsinya di dalam hidupnya. Itu ada tugas sebagai khalifatullah. Lantas naik insan kamil menjadi nur insan
maju lagi, naik lagi menjadi Nur Muhammad dan sempurnanya menjadi Nurullah yang menyinari hati kita. Marilah menjadi orang-orang hamba Allah, yaitu manusia-manusia Robbani, bukannya menjadi manusia Tuhan, tapi manusia berketuhanan. Kunu dalam Al-Quran disebutkan, kunu jadilah kamu Robbaniun, jadilah kamu hamba-hamba Allah. Tapi sebenarnya Robbani itu manusia Tuhan, tapi diterjemahkan manusia hamba Allah bi anakum, karena kamu taklah muna Quran wa tadrusun, karena kamu dibawahi punya pedoman Al-Quran dan selalu baca. Jadinya tingkatan itulah yang disebut dengan martabat 7 dari Jawa yang dibawakan oleh Ki Ronggo Warsito. Itu aja yang bisa kita paparkan untuk maksud malam ini. Mari kita buka diskusi bersama. Penalaran-penalaran yang sedemikian itu ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi hanya sekedar ilmu, tapi tidak dijadikan kesadaran. Maka jamaah kita mengusahakan bahwa yang mewarnai kehidupan kita adalah kesadaran ke dalam. Selama kita mencari Allah keluar, ya keluar nggak pernah ketemu, karena Allah tercantum di dalam kita. Di mana katanya isunan? Ya kalau di jasad kita, Allah ada. Tangan kita kiwa tengen, ada angka yang menunjukkan jumlahnya itu 99, itu nama Allah, Asmaul Husna. Dan satu Allah di dalam tak kita. Bahwa kuping kita itu adalah tulisan Allah dan sebagainya. Itu ada tanda-tanda di lahiriah. Tanda-tanda di batin kita apa? Nyatu. Sadar Allah. Dan paparan ngalor ngidul ini bisa panjenengan perkaya dalam pertemuan malam ini, bermusyawarah. Monggo sing badhe bantah nambahi nyalahne, monggo Pak Slamet itu dipun sinten. Yeah. Kalau bisa ditangkap, kalau nggak bisa ditangkap ya bingung aku. Mbak Zain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rekan-rekan, meskipun hanya berlima ini. Alhamdulillah. Berlima ini ya, tapi enggak mengurangi semangat ya. Matur nuwun Mbah Zain telah menerangkan ini kok malah tetuko. Wah, tetuko cilikane Gadut Kaca. Gadut Kaca niku nggih. Makane dhisik nek tetuko niku dadi waktu Habibie niku nek tetuko niku ta. Pesawat. Ya, manusia tetuko niku ta. Ya, nggih. Balung kawat. Otot kawat balung besi. Otot kawat balung besi. Rekan-rekan yang kami hormati, ya terima kasih. Ini ya kebetulan saya ini sekarang kan sedang mendalami. Alhamdulillah. Sedang mendalami masalah AI, artificial intelligence. Aduh, lah itu ya. Itu tamu aku. Ya. Ini Mbah, ini relevansi dengan pembahasan saat ini. Yeah. Jadi manusia itu, saya selalu menyampaikan bahwa manusia itu memang manusia seutuhnya itu tidak hanya biologis saja, tapi terdiri dari bio, psiko,
sosio-spiritual. Saya tidak jemu-jemunya menyampaikan ini. Karena memang kita ini memang harus seutuhnya kita membicarakan manusia itu. Nah, kebetulan saya dengan belajar AI ini mendalami ini WA dengan meta AI itu, meta AI, Mbak, meta AI. Jadi kita mau tanya apa aja dia menjawabnya itu hanya detik saja, Mbak, set gitu aja. Nah, jadi ceritanya begini, kan manusia itu ada istilah knowledge, attitude, practice. KAP. Knowledge, dengan knowledge, attitude, practice itu, ini saya satu masuk menjawab. Knowledge, attitude, practice itu, jadi knowledge itu AI itu ke knowledge. Jadi IQ manusia itu kan 120 itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu 120. Lah AI itu kan sampai ribuan. Sampai 3.000. Sampai 3.000. Jadi kalau soal memorinya, wah jauh sekali. Jadi tapi AI itu sehebat apapun AI itu dia hanya di IQ saja. Di mesin. Kalau manusia itu ada EQ, ada emotional quotient. Ada lagi yang tingkat lebih tinggi lagi, spiritual quotient. Lah, jadi kalau AI itu hanya pada memori saja. Ini itu menirukan otak manusia. Ini dihubungkan ini, menyimpan terus menyampaikan begitu. Nah, tapi nggak bisa punya rasa. Jadi nggak ada rasa. Jadi nggak ada kesadaran. Nah, manusia itu ada istimewa yaitu ada rasa, ada kesadaran. Terus manusia juga ada namanya spiritual quotient. Makanya ini Pak Edi, kalau kita membahas ini memang ini kita nggak bisa hanya ngomong manusia hanya IQ saja, tapi manusia punya EQ, emotional quotient, manusia mempunyai spiritual quotient. Itulah yang disebutkan ini dalam surat Tatin yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu sebaik-baik ciptaan. Jadi secanggih apapun komputer, secanggih apapun robot, secanggih apapun AI, tapi hanya terbatas pada inteligensi quotient itu tadi. Nah, tidak ada kesadaran, tidak ada rasa. Nah, yang sedang kita pelajari adalah rasa. Kesadaran ini ya. Kesadaran itu hubungannya dengan hati. Nah, ini di sini. Nah, di situ baliknya ke innamal a'malu binniyat. Nah gitu nanti Mbak. Jadi intinya di niat. Nah, setelah niat, kemudian pada praktis. Praktis itu adalah pelaksanaan. Jadi Allah diberi ilmu dengan melalui Al-Quran itu sekian ayat, sekian surat, terus diterima dengan rasa, dengan emotional quotient, bagaimana sikap mental kita dalam menerima wahyu dari Allah itu. Kemudian dilaksanakan innalladzina amanu wa amilus sholihah. Bagaimana kita mewujudkan dalam bentuk amal soleh. Makanya dari itu di DNSA selalu dikaitkan. Selalu DNSA mesti ke arah 3T kemudian ke ATP. Amanah, tanda, perintah. Kembali lagi. Jadi tadi setinggi apapun tadi yang dibahas, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nah, di situ. Jadi ini nyambungnya di situ, Mbak. Ini Pak Edi. Jadi kita belajar yang martabat 7. Ini bayangkan di tahun yang sekian Ki Ronggo Warsito bisa menjangkau seperti itu. Nah, kita sekarang ini sudah abadnya sudah abad AI. Sudah artificial intelligence. Jadi
Oh, untuk hafalan itu terus terang aja sudah digantikan dengan AI itu sudah dengan detik. Ini kalau kita mau tanya dengan jawaban yang sangat tepat sekali, tapi tidak punya rasa. Dia menyampaikan referensinya ini gitu. Jelas. Yang jelas tidak ditinggalkan Al-Quran, hadis, kitab-kitab apa itu disampaikan. Karena yang dimaksudkan memang canggih ini, memang ini memorinya sampai itu tadi, sampai 3.000 tadi. Nah, ini rekan-rekan relevansi kaitannya martabat 7 tadi dengan yang Mbah Zain menyampaikan lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim. Jadi memang manusia itu luar biasa, sebaik-baik ciptaan. Dan ini intinya kalau niatnya baik, kalau punya kesadaran. Maka dari itu yang paling utama adalah membenahi bagaimana kesadaran itu sehingga bisa melaksanakan amanah itu dengan tepat. ATP-nya itu betul-betul tepat sehingga menjadi manusia yang betul-betul migunani tadi. Gadut koco ngerantasi sembarang dengah. Nah, iki iso. Jadi multi talent seperti itu. Mungkin saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Slamet. Ini pun monggo. Mas Edi. Ya, Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angkatan Gadot Koco apa angkatan nono lagi AI? Suaranya keluar nggak, Mboten? Keluar banter, Pak. Saya Banter, nggih. Ya memang gimana nggih? Kita sejak lahir itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak minimal bekalnya adalah itu alastu birabbikum. Qalu bala sahidna. Antakulu yaumal qiyamah inakuna an hada ghafilin. Di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi seperti itu. Terus juga kita tuh dibekali sudah punya bekal sifat-sifat yang Allah berikan kepada kita. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tinggal bagaimana nanti terutama ini tugas dari para pakar pendidikan untuk memunculkan karakter yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Satu contoh saja, karena non sewu, saya sebagai pendidik, jadi saya punya pengertian, saya tidak bisa mencerdaskan anak-anak saya, anak didik. Saya hanya mampu untuk memunculkan saja. Karena Allah sudah berikan itu semuanya. Nah, anak-anak itu sering saya tanya, anak-anak, kalau kamu dari rumah pergi ke sekolah, yang Anda cari itu siapa? Yang Anda cari apa? Ilmu. Biar apa? Biar cerdas. Yang maha berilmu al-alim itu siapa? Serentak jawab Allah. Yang maha cerdas ar-rasyid itu siapa? Allah. Berarti yang Anda cari itu sesungguhnya siapa? Ya Allah yang dicari. Nah, hampir semua jawaban seperti itu. Sehingga kita hanya sekedar untuk sebagai motivasi untuk memunculkan karakter yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi yang sangat tinggi adalah kesadaran Allah itu. Sesuai dengan nama yang ada di sini. Sadar Allah. Apapun yang terjadi pada kita, kecerdasan, kehebatan apapun yang ada pada kita, itu karena Allah. Nah, tadi ada kalimat aplikasi, nggih. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan yang sudah Allah bekalkan kepada kita? Bagaimana kita memunculkan sifat Rahman dan Rahim kita dalam kehidupan? Dijabarkan dalam DNS inilah ATP-nya. Bagaimana kita memunculkan aplikasi sifat Rahim? Apalagi sebentar lagi, nggih,
bagaimana kita mengaplikasikan sifat-sifat Ghafar dan sifat Ghafur yang ada pada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hebat memang seperti itu. Sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang berlapang dada, mampu memaafkan kepada orang lain, sehingga betul-betul jiwa ini menjadi jiwa yang tenang. Tidak punya rasa sakit hati, tidak punya rasa dendam. Jembaring dodo. Kalimat jembar dodo itu ya mungkin ada di pepatah Jawa. Terus juga Allah Al-Jami, bagaimana kita bisa mempersatukan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Allah Maha mengumpulkan, Allah Al-Jami. Nah ini betul-betul bagaimana kita bisa berkumpul bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertemukan kita saat ini pun juga Allah Subhanahu wa taala, harus sadar Allah seperti Subhanahu itu. wa taala. Jika Allah nggak mengizinkan, ya nggak bisa ketemu. Salah satu contoh yang seharusnya itu menjadi pemateri ya Ustadz Hasim, itu Allah tidak mengizinkan. Ya, ada halangan-halangan yang menyebabkan beliau tidak bisa tampil di forum kita sekarang ini. Sehingga benar-benar bahwa kita itu terutama sebagai pendidik ya betul-betul bagaimana kita bisa mampu memunculkan karakter-karakter menjadi hamba Allah yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tadi benar-benar. Jadi yang punya emosional, punya kecerdasan ya emosional, kemudian Intelektual, emosional, dan spiritual. kemudian ada ada Emosional, intelektual, dan spiritualnya. Nah, spiritual. jadi Intelektual. kalau misalkan seperti AI ini sekarang ya, AI ini untuk menjadi manusia jelas sulit. Ya iso. Ini bukan kaplingnya manusia. Bukan. Manusia hanya sekedar membuat instrumen elektronik saja. Tetapi itu sudah luar biasa. Berarti itu adalah kalau orang yang benar-benar sadar tentang Allah, berarti manusia yang menjadikan itu, yang merakit itu, membuat konsep itu, kemudian diaplikasikan dalam bentuk alat instrumen itu, mestinya sadar sesadar-sadarnya itulah sifat Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Kreatif yang diberikan kepada yang mencetuskan itu, yang mau bikin ini. Ya. Tetapi jika orang itu sekuler ya sudah beda lagi. Sekuler, orang-orang ya ateis itu sudah beda lagi. Tapi kalau orang-orang spiritual, orang-orang yang beriman, ya itu kan jalan terang ya, suatu hal yang diciptakan untuk manfaatnya sebaik-baiknya. Dan itu sangat jujur banget. Tapi kan duwe rasa. Tapi kan duwe rasa. Dan nggak bisa melaksanakan. Ngomong saeneke. Jadi ngomongnya koruptor ya apa aneh. Ngomong nih Nabi Muhammad itu ya nabi ya apa adanya. Ngomong nih Yesus bukan Tuhan ya wani. Itu Tuhan. Nggak sungkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ngikuti perkembangan di AI itu luar biasa ini. Dan itu semuanya sebetulnya adalah juga Allah yang memberikan kehebatan itu. Nah, saya sering ya selama di rumah sakit atau kalau kita besuk ke rumah sakit kepada saudara kita yang sedang sakit, yang pertama kita mohonkan kepada Allah adalah kesembuhan. Kemudian para perawat yang merawat itu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keahlian oleh Allah, rasa emosional yang baik sehingga betul-betul ikhlas merawat sang pasien. Juga dokter yang kita doakan supaya Allah menurunkan sifat-sifat penyembuhan. Allah Maha Penyembuh, yang Maha menyembuhkan adalah Allah. Sehingga karakter itu diberikan kepada para dokter sebagai petunjuk atau bimbingan Allah kepada para dokter, sehingga betul-betul bisa menganalisa penyakitnya dengan tepat, kemudian bisa memberikan obat dengan tepat, dosis yang tepat, akhirnya bisa sembuh. Sembuh karena Allah, bukan sembuh karena dokter. Hanya tawasulnya melalui ini para dokter ini.
Jadi betul-betul akan kembali ke sana. Dan itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh apa toh yang kita punya itu? Kita bisa apa? Seorang dokter hebat pun kalau mau mengobati pasien kemudian tahu-tahu diberikan oleh Allah sebagai cover supaya tidak bisa melaksanakan tugasnya, mungkin diberikan belek ya, sakit mata. Itu ya bingung juga. Iya, Dokter mau itu juga mengobati pasien manusia. kemudian diberi belek ya. Dadak nggak bisa melihat dengan baik, ya otomatis itu juga merupakan cover yang seharusnya bisa sifat apa namanya sifatnya Allah untuk mengobati itu yang diberikan kepada sang dokter itu tertutup ya, tercover hingga nggak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu karena memang itu Allah menjadikan seperti itu. Sehingga betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang tadi disampaikan ya apa namanya? Insan kamil, manusia yang sempurna. Sehingga semua apa yang terjadi pada dirinya itu sadar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Sehingga kesombongan itu tidak ada pada dirinya. Betul-betul menjadi manusia yang tawadhu, istiqomah ya, bahwa ini adalah namanya Allah memberikan amanah kepada kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ada Pak dokter ya, ini tugasnya seperti itu. Nah, hebatnya lagi adalah dokter yang spiritual itu yang luar biasa. Ini saya salut dengan sekarang ini ya Dokter Agus Ali siapa itu ya, itu yang sering muncul di itu. Ya itu sangat ya sangat baik dari Solo ya itu ya. Dokter Orang Agus itu. Surabaya. Enggak, kelihatannya SMA-nya Solo gitu ya SMA-nya. Oh ya, SMA-nya, tapi beliau tugasnya di bagian iya, di anu ya, di Dokter Sutomo ya. Dokter Sutomo sing bagian wong sing arep game-game itu. Iya. Sama dosen ya, dosen di UNER ya. Ya, ya. Nah, itu ya seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itu sebetulnya sudah dimunculkan oleh Ki Ronggowarsito. Hanya kita yang tidak bisa memahami bahasanya. Ya. Kalau saya membaca ketika Pak Ustadz Hasyim mau menunjukkan serat Hidayat Jati itu langsung saya buka Google. Serat Hidayat Jati Ki Ronggowarsito langsung muncul ada 73 halaman. Saya nggak mampu aku mau coba dalam waktu sekian ini 73 halaman. Dan bahasanya pun masih bahasa Jawa yang sulit langsung kita pahami. Ya harus diterjemahkan dulu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya adalah semuanya itu adalah manifestasi Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga betul-betul kalau kita bisa melaksanakan, akhirnya betul-betul kita bisa menjadi manusia yang aplikasi menjadi hamba Allah yang husnul akhlak. Ya, jadi akhlak kita adalah akhlak yang husnul, akhlak Rahman, akhlak Rahim, akhlak Sobur, akhlak Ghafar, akhlak Ghafur. Dokternya adalah akhlak Sifa. Ini semuanya adalah karakter yang Allah berikan kepada kita. Sehingga betul-betul mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ingkar, maka akan dijelungupkan oleh Allah. Summa rudatnahu asfala safilin. Seperti itu. Nah, jadi karena jika sifat mulia tadi tercover, terhalang, ya, tidak mampu muncul, sehingga yang muncul adalah covernya. Nah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Waladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun narhum fiha khalidun. Yang akhirnya ini covernya tohut ini merupakan cover. Saya membaca di tafsir Al-Azhar, tulisan beliau Buya Hamka, bab ini menyampaikan bahwa tohut cover itu kalau zaman dahulu itu merupakan sesembahan-sembahan yang wingit ya, wit sing rimbun, jadi seperti itu ya, keyakinan seperti itu, covernya itu seperti ini. Tapi di zaman sekarang, artinya sekarang ketika beliau
sekarang cover sekarang, tohut sekarang ketika beliau nulis, artinya sekarang ketika beliau nulis, itu yang tertinggi di atas adalah aku, ego. Ya, egonya, ya, ego. Ego, kemudian harga diri. Itu yang bisa menghancurkan kita semuanya. Sehingga merasa bahwa semua apa yang terjadi pada dirinya itu yang dimunculkan adalah akunya. Misal aja, misalnya seperti saya sebagai seorang guru, ada murid yang sukses, jadi ini. Kita munculkan, itu aku dhisik sing membimbing. Nah, akunya itu kita munculkan dulu. Nah, itu sering sekali terjadi. Jadi koyok-koyok kita yang berjasa untuk membawa dia. Padahal yang menjadikan adalah Allah, kita hanya sebagai stimulan untuk memunculkan karakter-karakter yang Allah sudah berikan kepada di dalam diri anak-anak itu. Nah, sehingga semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu memang Allah yang memberikan karakter-karakter mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi jika itu nggak bisa muncul sehingga tercover, ya otomatis ya orang yang tercover itu kan namanya kafirin. Jadi mungkin kita juga termasuk kafir dalam hal iki, bukan kafir tulen ya. Ada ulaika humul kafiruna haqqon, itu kan kafir tulen. Nah, seperti mungkin kita ada cover ini seperti yang dibahas oleh kemarin Ustadz Hasim, ketika ada tamu, ada rasa yang enggak nyaman, rasa enggak enak terhadap tamu itu. Berarti itu sifat keikhlasan menerima tamu itu tercover sehingga yang muncul adalah rasa tidak enak, enggak senang dengan orang itu. Nah, kebetulan beliau akhirnya berikutnya ada proses, kenapa aku kok nggak senang, itu harus dibuang pikiran seperti itu. Harus dirubah latihan-latihan untuk menyenangi semua orang yang datang atau tamu-tamu yang datang di rumah beliau. Sehingga betul-betul rasa tidak enak itu terbuang dari dirinya. Sehingga betul-betul tidak akan menjadi summa rodatnahu asfala safilin, tidak menjadi asfali safilin. Tetap khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu berada di dalam dirinya. Mungkin ini Mbah ya Pak Dokter yang bisa kita sumbangkan ya sedikit sedikit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masih ada yang lainnya? Pun jamnya. Iya. Enggak, Mbak Zain. Itu Mas Doni. Punten, telat nyimak. Bagaimana? Ini harus direkam ya Mas Doni. Bagaimana? Aman Pak Dokter. Iya. Ini saya pakai AI jadi otomatis ngerekamnya. Bagus. AI. Nggih. Mek gak duwe tepo slira lho AI. Nah, itu loh, Pak. Bedanya kita sama AI itu. Jawabannya. Suaranya nggak jelas, Mbak Zain. Tujuan itu ada di bawah. Suaranya nggak jelas, Mbak Zain. Apa ya? Nggih. Coba, kurang jelas. Ya, kurang bagus. Kerjakan pada menambah Malah hilang, Mbak. Wadalah bahwa latihan kita berpikir mengaduk akhlak kita ada Suaranya nggak jelas, Mbak Zain. Hilang. Waalaikumsalam. Ada? Cekap, Mbak Zain. Saya mau cekap. Kita tutup aja.
akhirnya kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berguna dan mempertajam kesadaran Allah kita. Amin. Amin. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Allah selalu membuka kita ke jalan yang benar. Bismillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Assalamualaikum alaihi. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.